Halo, kita kembali dalam ekologi part 2. Di dalam video yang pertama, ekologi part 1, sudah dijabarkan tentang berbagai jenis ekosistem laut ya. Yang sudah kita bahas itu ada ekosistem laut dalam dan juga ekosistem terumbu karang. Kita review sedikit ekosistem laut dalam, yaitu ekosistem yang ada di dalam atau palung laut yang biasanya gelap. Di sana tidak ada lagi penetrasi cahaya matahari, sehingga tidak ditemukan yang namanya produsen ya. Dan di sana didominasi oleh predator dan ikannya yang biasanya bisa bercahaya di dalam gelap. Kemudian ekosistem terumbu karang, ini adalah ekosistem yang berada di perairan dangkal, yang mana hewan di sana didominasi oleh hewan terumbu karang, yaitu golongan dari Coelenterata. Dan ini kalau kita perhatikan, yang paling terkenal salah satu terumbu karang di Indonesia yaitu ada di Taman Nasional Bunaken ya. Kemudian kita lanjut ekosistem esturia. Ekosistem esturia adalah ekosistem yang berada di daerah pencampuran air laut dan juga air tawar ya, sehingga salinitas lebih rendah dari laut. Makhluk hidup yang hidup di sini yang khas adalah palang lamun atau sering disebut namanya dengan seagrass ya, dan juga hutan mangrove. Kemudian kita lihat ekosistem berikutnya, ada yang namanya ekosistem pantai pasir. Ini ekosistem yang terdiri dari hamparan pasir yang selalu terkena dengan deburan ombak air laut. Kalau kita lihat vegetasi yang hidup di ekosistem pantai pasir, ini didominasi oleh vegetasi atau tumbuhan Vescaprae atau sering disebut tanaman berbatang lunak. Salah satu contohnya adalah Ipomea, ini sejenis kangkung ya. Kemudian ada formasi Barringtonia. Kalau disebut Barringtonia berarti ini adalah vegetasi yang berupa perdu dan pohon. Ini didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan bakau. Oke, kemudian yang terakhir dari ekosistem air laut adalah ekosistem pantai batu. Dari namanya saja kita bisa melihat ini ekosistem banyak sekali ditemukan bongkahan batu baik besar maupun kecil begitu ya. Organisme yang hidup di sana didominasi oleh siput, berbagai jenis kepiting, alga merah dan juga kerang ya. Oke. Nah, itulah keseluruhan dari ekosistem air laut. Nah, berikutnya kita akan melihat keragaman ekosistem terestrial atau yang umum kita sebut ekosistem darat. Ekosistem darat ini dapat dibagi menjadi bioma-bioma gitu ya. Apa itu bioma? Bioma itu adalah suatu wilayah yang sangat luas gitu ya, yang mana memiliki iklim, letak geografis dan vegetasi dan juga memiliki fauna yang sangat khas ya. Berikut adalah berbagai ekosistem ataupun bioma dari ekosistem darat atau terestrial. Yang pertama kita lihat hutan gugur. Hutan gugur ini adalah bioma yang terletak di daerah yang mengalami 4 musim ya, yang memiliki musim panas, gugur, dingin dan juga musim semi atau biasa dikatakan iklim subtropis gitu ya. Ini banyak kita temukan di negara-negara seperti Amerika, Asia Timur dan juga Eropa Barat. Vegetasi yang khas di bioma hutan gugur ini adalah tumbuhan yang berdaun lebar ya. Daun-daun akan berubah menjadi merah atau coklat pada musim dingin. Kenapa bisa berubah seperti itu? Karena memang tidak ada kegiatan fotosintesis. Jadi kalau tidak ada cahaya matahari, maka klorofil di dalam daun akan rusak. Begitu ya. Jadi bisa kita lihat di slide ini gambarannya, pohon-pohonnya, daun-daunnya udah mulai menguning dan coklat ya. Itu menandai musim dingin. Baik, sekarang kita lihat bioma berikutnya. Ada yang namanya bioma tundra. Coba perhatikan, kita perhatikan bersama slide yang tampil ya. Di sana kelihatan bahwa tidak terdapat tanaman yang cukup tinggi ya, karena memang tanaman yang didominasi adalah berupa lumut ya, dan juga lichens. Lichens itu adalah simbiosis antara jamur dengan alga begitu ya. Ini terdapat di daerah dengan musim dingin yang sangat panjang. Ini rata-rata musim dingin bisa mencapai sampai 9 bulan gitu ya.
Sehingga bisa dikatakan tempat ini mendapat radiasi cahaya matahari yang sangat sedikit gitu. Oke, flora yang khas di sini sudah pasti tadi lumut ya. Kemudian fauna yang khas bisa kita lihat di dalam slide, ada rusa kutub ya. Kemudian ada juga bison berbulu tebal dan juga karibou ya. Itu mengenai bioma tundra ini biasanya berada di daerah kutub begitu ya. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya bioma sabana. Kalau disebut namanya sabana, ini adalah bioma padang rumput ya. Kalau kita perhatikan di slide, selain rumputan juga terdapat beberapa pohon. Jadi dikatakan ini padang rumput yang diselingi beberapa pohon. Ini berada di daerah yang beriklim tropis ya. Curah hujannya itu sekitar 90 sampai 150 cm per tahun. Flora yang khas sudah pasti rumput ya, dan juga beberapa gerombolan pohon, biasanya pohonnya berupa akasia. Oke, fauna yang hidup di sini sangat beragam, berbagai hewan herbivora ya. Contohnya gajah, zebra, rusa ya, jerapah. Oke, dan juga banyak sekali juga kita temukan hewan karnivora berukuran besar gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut, ada yang namanya bioma gurun. Dari gambarannya saja kita bisa lihat di sana sangat gersang begitu ya, karena memang tanahnya sangat tandus. Curah hujan di tempat ini sangat rendah ya, dan evaporasi atau penguapan sangat tinggi karena memang tidak ada yang namanya tanaman yang menutupi permukaan tanah begitu ya. Perbedaan suhu antara siang dan malam di tempat ini sangat ekstrim. Kalau malam hari bisa mencapai 0 derajat Celcius. Di siang hari dia bisa mencapai 60 derajat Celcius ya. Vegetasi yang bisa tumbuh tempat ini adalah vegetasi yang tahan terhadap panas atau sering dikatakan tanaman xerophyte. Contohnya adalah kaktus dan kurma juga ya. Sedangkan faunanya di sini banyak kita temukan berbagai hewan pengerat ya, dan juga serangga. Ya, dan juga beberapa reptil, contohnya adalah ular dan juga kadal begitu ya. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya bioma taiga. Bioma ini berada di antara iklim subtropis dan juga kutub ya. Memiliki vegetasi yang bersifat homogen atau tumbuhan biasanya seragam begitu ya. Kemudian didominasi tumbuhan dengan daun runcing seperti jarum. Di dalam gambar bisa kita lihat contoh yang khas adalah tumbuhan konifer seperti pinus maupun cemara. Fauna yang khas di tempat ini adalah berupa serigala beruang hitam ya, dan juga lynx ya. Baik, sekarang kita lanjut hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini berasal dari kata hujan dan tropis begitu ya. Ini berarti hutan ini berada di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Bisa ditandai curah hujan itu tinggi sepanjang tahun ya. Dan cahaya matahari bersinar sepanjang hari ya di daerah hutan hujan tropis ini. Hutan ini sangat kaya. Bisa dikatakan ini adalah salah satu hutan terkaya dengan heterogenitas makhluk hidup yang sangat tinggi, baik tumbuhannya maupun hewannya. Tumbuhannya sangat beragam. Ada yang berupa tumbuhan liana atau merambat, berbagai jenis pohon ya, dan pohon-pohon yang tumbuh di hutan hujan tropis di sini biasanya tinggi-tinggi sehingga membentuk seperti kanopi kalau kita lihat dari penginderaan jauh dari udara begitu ya. Maka hutannya akan tertutupi dengan kanopi pohon gitu ya. Kemudian hewan yang hidup di sini sangat beragam, terutama mamalia-mamalia besar banyak kita temukan di sini. Salah satunya dari famili primata ya, seperti monyet, kera gitu ya. Dan juga harimau juga kita bisa temukan di hutan hujan tropis, dan berbagai jenis serangga maupun burung. Ya, jadi ini adalah salah satu bioma terkaya yang ada gitu ya. Ini banyak kita temukan di daerah Indonesia, terutama kepulauan kita, Sumatera dan juga Kalimantan. Baik, sekarang yang terakhir adalah bioma padang rumput. Bioma padang rumput ini adalah bioma yang berada di daerah tropis. Curah hujan di sini tidak teratur, cukup rendah, yaitu sekitar 25 sampai 50 cm per tahun. Vegetasi yang tumbuh ya sudah pasti adalah rumput ya.
Ini berbeda dengan sabana, karena sabana tadi padang rumputnya masih diselingi oleh gerombolan pepohonan. Kalau dia yang namanya vegetasi di padang rumput, ya yang pasti hanya rumputannya. Fauna yang khas mirip dengan sabana ya, yaitu herbivora, contohnya kijang, jerapah, rusa ya. Karnivoranya juga hampir-hampir sama dengan sabana, seperti singa, serigala, cheetah ya. Dan juga di sini kita bisa temukan berbagai hewan pengerat dan juga serangga. Oke, itu adalah semua mengenai ekosistem alamiah. Nah, sekarang coba kita lihat ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk menunjang kebutuhan manusia. Contohnya waduk ya. Oke, ini adalah waduk atau bendungan ya, penampung air dalam debit yang sangat besar ya. Kemudian kita lihat ada hutan tanaman, salah satunya hutan jati yang banyak dikembangkan di daerah Jawa ya. Kemudian agroekosistem, ekosistem yang memang lebih ke sektor pertanian. Baik, itu mengenai semua jenis ekosistem. Sekarang kita akan lihat tingkat organisasi kehidupan yang biasa kaji di dalam bidang ekologi. Yang pertama kita lihat ini ada individu, kemudian populasi, kemudian ada komunitas, ada ekosistem, ada bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Kita lihat yang pertama, individu. Individu itu artinya satu makhluk tunggal ya. Oke, contohnya manusia di dalam gambar ada seorang manusia ya, berjenis kelamin laki-laki. Oke, kemudian kalau dia populasi, itu adalah kumpulan individu dari spesies yang sama ya. Kalau di dalam gambar diwakili dengan beberapa ekor harimau. Kemudian komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda yang saling berinteraksi. Di dalam gambar ini kebetulan diambil adalah komunitas di perairan. Di situ kita bisa lihat beberapa populasi yang berbeda. Ada populasi karang, berbagai jenis ikan begitu ya. Kemudian ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Artinya ini tidak menyoroti hanya makhluk hidupnya saja, tapi sudah menyoroti juga komponen abiotiknya seperti yang kita bahas di bagian 1 ya. Kemudian bioma, bedanya dengan ekosistem, sebenarnya bioma itu bisa kita katakan ekosistem juga, cuma dengan skala wilayah yang luas, dan bioma terkhusus untuk darat saja yang memiliki iklim dan letak geografis yang khas begitu ya. Sedangkan biosfer itu sendiri adalah seluruh ekosistem atau seluruh kehidupan yang ada di bumi. Oke, ini adalah tingkat organisasi kehidupan dalam ekologi, tapi nanti kita akan terfokus dengan ekosistem saja. Baik, di dalam slide ditampilkan untuk menggambarkan perbedaan antara setiap tingkatannya ya, antara organisme, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga. Kita akan melihat yang namanya relung atau nisia, atau sering ini disebut namanya dengan niche. Apa sih relung atau nisia ini? Relung atau nisia ini adalah kedudukan fungsional makhluk hidup di dalam ekosistem. Artinya dia berperan sebagai apa sih gitu ya. Oke, berdasarkan perannya kita bisa melihat beberapa kategori makhluk hidup di dalam ekosistem. Yang pertama kita lihat ada yang namanya produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Artinya makhluk hidup yang mampu berfotosintesis. Artinya semua makhluk hidup yang memiliki klorofil. Yang masuk ke dalam sini adalah semua tumbuhan maupun berupa protista yang memiliki klorofil seperti alga-alga uniseluler ya. Kemudian kita lihat konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memanfaatkan makhluk lain sebagai sumber energinya gitu ya. Nah, ini bisa kita kategorikan ada yang namanya herbivora dan karnivora. Kalau dia herbivora,
dia memanfaatkan produsen atau langsung memakan produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, dan ini sering disebut sebagai konsumen satu. Kemudian yang memakan herbivora ya, itu disebut namanya karnivora ya, atau pemakan hewan gitu ya. Dia dikenal sebagai konsumen 2. Oke, kalau misalnya ada konsumen 3 apa? Konsumen 3 itu adalah konsumen pemakan konsumen 2. Kalau ada konsumen 4 berarti itu adalah konsumen pemakan konsumen 3. Begitu ya. Kemudian jabatan yang ketiga kita lihat ada yang namanya detritivore. Detritivore ini adalah golongan makhluk hidup yang memanfaatkan zat organik kecil atau berukuran kecil yang sering disebut detritus sebagai sumber energinya. Yang termasuk ke dalam golongan detritivore ini adalah lipan, cacing tanah, keluwing atau kaki seribu ya, dan juga ada teripang dari golongan echinodermata. Jabatan yang terakhir adalah decomposer. Decomposer itu sering dikenal dengan nama pengurai. Ini adalah makhluk hidup yang mampu mengubah sisa organisme yang sudah mati menjadi zat anorganik kembali ya. Jadi berbeda dengan detritivore ya. Detritivore tidak mengubah zat organik menjadi anorganik. Dia hanya memanfaatkan zat organik sederhana atau bisa kita katakan sampah-sampah organik yang berupa remah-remahan atau yang berukuran kecil. Sedangkan decomposer sangat mendasar ya. Dia mengubah organisme mati atau senyawa organik menjadi anorganik kembali atau menjadi garam-garam mineral kembali. Decomposer ini adalah salah satu jabatan yang sangat penting di muka bumi kita ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada decomposer, maka tidak ada yang namanya daur yang mengubah kembali organisme yang mati menjadi mineral di dalam tanah, begitu ya. Oke. Itu beberapa jabatan fungsional atau relung ekologi di dalam ekosistem. Yang termasuk decomposer itu adalah bakteri dan jamur. Tapi ingat, tidak semua jamur, hanya jamur saprofit atau jamur pembusuk ya. Baik, kita akan masuk poin berikutnya, itu ragam interaksi di dalam ekosistem. Di dalam ekosistem kita bisa menemukan berbagai banyak interaksi antar makhluk hidup. Interaksi yang terjadi ini tidak hanya terbatas antara makhluk hidup dengan makhluk hidup ya, tetapi juga bisa interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Tetapi di dalam layar coba perhatikan, kita membahas semuanya interaksi antar makhluk hidupnya dulu ya. Kita lihat ada simbiosis, kemudian ada kompetisi, ada predasi, dan ada alelopati. Mari kita lihat satu-satu. Langsung saja kita akan lihat di dalam gambar. Yang pertama kita lihat simbiosis. Simbiosis itu salah satunya adalah simbiosis mutualisme. Kalau yang disebut namanya simbiosis, ini adalah interaksi antara dua individu yang berbeda spesies ya, yang hidup bersama. Kalau dikatakan mutualisme berarti ini hubungan kedua individu ini saling menguntungkan. Kita lihat di dalam satu jenis contoh yang ada di layar. Itu contohnya antara bakteri Rhizobium dengan akar polong-polongan. Rhizobium ini adalah sejenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen bebas dari udara ya. Sedangkan kita tahu tumbuhan sangat membutuhkan yang namanya nitrogen untuk pertumbuhannya. Oke. Lalu pertanyaannya, apa yang didapatkan oleh Rhizobium? Rhizobium adalah bakteri ya. Dia mendapatkan makanan dari si tanaman karena tanaman mampu berfotosintesis gitu ya. Jadi ini hubungan yang saling menguntungkan atau mutualisme. Contoh lain kita lihat di dalam gambar ini, mungkin waktu kamu belajar IPA di SD sudah pernah ya. Ini contohnya serangga dengan bunga. Serangganya mengambil nektar dari bunga. Si bunga dibantu penyerbukannya oleh si serangga ya. Karena serbuk sari bisa saja nempel di kaki si serangga ini ya, sehingga dia bisa membantu proses penyerbukan ya. Mungkin kalian bisa melihat contoh-contoh yang lain selain yang ditampilkan, bisa mencari nanti. Ini yang ketiga adalah contoh yang sudah sangat familiar ya.
antara burung jalak dengan kerbau ya, yang mana si jalak mengambil keuntungan dengan memakan kutu pada kerbau gitu ya. Oke. Dan kerbau tentunya terhindar dari parasit ya. Oke, sekarang kita lihat simbiosis yang kedua yang disebut namanya simbiosis komensalisme. Komensalisme ini adalah interaksi antar dua individu yang mana salah satu individunya untung, yang satu lagi tidak untung ataupun tidak rugi. Artinya dia tidak mendapatkan manfaat tapi tidak mendapatkan kerugian juga dari hubungan dengan makhluk yang satu lagi, begitu ya. Kita lihat di dalam gambar, contohnya ada bunga anggrek yang nempel di pepohonan ya. Oke, karena anggrek ini mampu berfotosintesis, jadi dia tidak mengambil makanan dari si tanaman, cuma dia dapat mengambil air dan garam mineral dari bagian permukaan si batang tanaman ya. Oke, tanamannya tidak akan mengalami kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan ini gitu ya. Kemudian kita lihat di gambar yang kanan itu ada hiu dengan remora ya. Remora ini adalah ikan kecil yang selalu mengikuti hiu ya. Hiu itu adalah predator. Dia tidak merasa rugi karena memang si remora tidak hanya memakan dari sisa mangsanya si hiu ya. Oke, jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak menguntungkan juga buat si hiu. Tapi remoranya sendiri untung karena dia mendapatkan makanan dan juga perlindungan dari predator gitu ya. Oke, jadi dia berenang di bawah atau di sekitaran si hiu gitu ya. Kemudian kita lihat perbedaan antara komensalisme tumbuhan dan hewan. Kalau dia tumbuhan, karena dia nempel, sering disebut namanya dengan epifit ya. Kalau dia misalnya ikan remora tadi yang nempel di permukaan tubuh si hiu, itu disebut nama dengan epizooid. Jadi epifit berlaku untuk tumbuhan, epizooid berlaku untuk hewan. Baik, kita lihat simbiosis yang ketiga yang disebut namanya dengan parasitisme. Ini adalah simbiosis antara dua individu yang mana satu untung, satu rugi. Ini ada dua macam ya, endoparasit dan ektoparasit. Kalau dia endoparasit, berarti si parasit ini hidup di dalam tubuhnya, di dalam tubuh makhluk lain ya. Contohnya adalah cacing yang hidup di usus kita begitu ya. Kemudian yang ektoparasit, contohnya adalah benalu. Dia tidak masuk ke dalam tubuh makhluk inangnya, ataupun dia hanya menempel tapi dia mengambil garam mineral dari si inangnya. Itu yang disebut namanya dengan ektoparasit. Nah, kalian boleh mencari contoh-contoh lain selain yang ditampilkan di dalam slide ya. Nah, ini lagi kutu. Kalau kutu itu sudah pasti ektoparasit ya, karena dia tidak masuk ke dalam tubuh, tapi dia ada di permukaan dan mengambil makanan dari kepala gitu ya. Oke, sekarang kita lihat interaksi jenis yang kedua yang disebut kompetisi. Kompetisi itu terjadi pasti antar makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Kompetisi itu bisa saja karena kebutuhan akan ruang atau tempat ya. Oke, atau bisa dikatakan daerah teritorial, daerah kekuasaan gitu ya. Kemudian juga bisa kompetisi terjadi karena makanan, bisa juga karena pasangan gitu ya. Kita lihat ada dua jenis kompetisi yang berbeda. Ada yang namanya kompetisi intraspesifik. Kalau dia intraspesifik, ini adalah kompetisi antara makhluk hidup yang sejenis atau satu spesies di dalam populasi. Contohnya di dalam gambar kita perhatikan ada yang namanya ini populasi jagung ya. Oke, mereka bersaing di dalam mendapatkan garam mineral. Semakin tinggi kesamaan kebutuhan suatu makhluk hidup, maka semakin tinggi persaingan atau kompetisi ya. Kemudian di gambar di bawah ini adalah persaingan atau kompetisi interspesifik. Persaingan interspesifik itu tadi antar individu yang berbeda. Kalau kita lihat di sini ada persaingan antara cheetah dengan singa ya, di dalam memperebutkan mangsa. Oke, mereka tidak satu spesies tapi memiliki kebutuhan yang sama, maka terjadi kompetisi ya.
Kompetisi untuk pasangan hidup tidak terjadi untuk interspesifik ya. Tidak ada yang namanya kompetisi individu yang berbeda untuk pasangan hidup. Biasa itu terjadi hanya pada kompetisi intraspesifik atau makhluk hidup yang sejenis ya. Baik, kita lihat interaksi yang lain yang disebut namanya dengan predasi. Predasi itu adalah hubungan antara pemangsa dan mangsanya. Nih, pemangsa itu sering disebut predator ya. Oke. Maka itu sumber nama predasi, hubungan pemangsa dan mangsa. Oke, contohnya adalah singa dan rusa. Kemudian yang terakhir ada yang namanya interaksi alelopati. Alelopati biasanya terjadi pada tumbuhan. Alelopati adalah interaksi di mana suatu populasi tumbuhan, suatu jenis tumbuhan menghalangi pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Oke, bagaimana caranya dia menghalangi? Dengan cara melepaskan zat kimia ke lingkungan yang membuat tanaman lain tidak mampu hidup. Salah satunya adalah pohon karet. Yang kedua, kalau kita lihat ada pohon eukaliptus. Jadi kalau kita perhatikan pohon karet itu biasanya hidup hanya satu jenis doang, hanya pohon karet saja. Pohon-pohon yang lain di sekitarnya tidak dapat tumbuh ya. Karena ternyata dia melepaskan zat kimia yang dapat menghambat jenis lain untuk tumbuh. Nah, sama halnya dengan juga eukaliptus. Nah, ini juga contoh lain dari alelopati ya. Lantana atau saliara. Jadi kalau kita lihat tanaman ini, biasanya dia itu akan bergerombol, hanya mereka-mereka saja begitu ya. Oke, itu arti dari alelopati. Baik, itu adalah secara keseluruhan mengenai interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Mari kita lihat poin berikutnya. Poin berikutnya kita akan melihat yang namanya aliran materi dan energi ekosistem. Pertanyaannya, energi ekosistem berasal dari mana sih? Ya, kita lihat dalam gambar. Energi ekosistem itu berasal dari matahari. Tapi pertanyaannya, bagaimana matahari bisa memberikan energi? Ya, energi matahari dapat diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam makanan. Siapa yang melakukannya? Itu dilakukan hanya oleh produsen atau tumbuhan yang berklorofil ya. Oke, jadi energi dari matahari itu diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Kemudian bagaimana energi itu sampai ke konsumen? Itu terjadi melalui proses makan dan dimakan atau melalui rantai makanan. Kalau kita lihat dari produsen, energi kimia itu dapat berpindah ke konsumen 1. Kemudian energi itu bisa berpindah ke konsumen 2 karena konsumen 2 memakan konsumen 1. Kemudian konsumen 3 mendapat energi itu dengan cara memakan konsumen 3. Lalu bagaimana dengan detritus ataupun dekomposer? Mereka ini memanfaatkan yang namanya organisme yang sudah mati. Tentunya meskipun organisme itu mati, di dalam tubuhnya masih tersimpan yang namanya energi kimia ya. Oke, itulah bagaimana aliran energi dalam ekosistem berpindah dari matahari ke produsen, ke konsumen, ke dekomposer dan juga detritus gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat ada yang namanya produktivitas ekosistem. Kalau produktivitas primer itu artinya kemampuan tumbuhan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang disimpannya di dalam tubuhnya berupa bahan organik gitu ya. Kemudian ada yang namanya produktivitas sekunder. Kalau sekunder berarti ini kecepatan energi kimia mengubah bahan organik menjadi simpanan energi kimia baru dalam tubuh konsumen atau organisme heterotrof ya. Oke, ingat produktivitas primer kemampuan mengubah energi cahaya matahari, karena yang mampu mengubahnya tadi adalah produsen menjadi energi kimia. Sedangkan produktivitas sekunder itu artinya kemampuan mengubah energi kimia yang dimakan tadi menjadi energi simpanan kimia baru dalam tubuhnya ya. Oke, ini dilakukan oleh makhluk heterotrof ataupun konsumen.
Baik, sekarang coba kita lihat ini aliran energi yang terjadi dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, dan konsumen 3. Oh ya, perhatikan, produsen di dalam ekosistem sering dikatakan sebagai tingkat tropik pertama yang memanfaatkan energi cahaya matahari. Kemudian konsumen primer disebut sebagai tingkat tropik kedua. Berarti ini adalah makhluk hidup yang memanfaatkan energi matahari untuk tingkat kedua karena dia memakan produsen. Kemudian konsumen sekunder dikatakan tingkat tropik 3. Sedangkan konsumen tersier atau konsumen 3 disebut tingkat tropik 4. Kalau kita perhatikan energi yang terserap ya. Oke, ini semakin ke atas semakin mengecil. Nih contohnya tumbuhan. Dia memanfaatkan cahaya matahari dan menyimpannya dengan jumlah 10.000. Kalau dia sudah dimakan oleh konsumen primer, maka di dalam tubuh konsumen primer yang tersimpan hanya 1.000. Kenapa? Karena sisanya kan dipakai untuk kebutuhan tumbuh, berkembang, ya, beraktivitas, ya. Jadi yang tersimpan di dalam tubuhnya hanya 1.000. Kemudian dia kalau konsumen sekunder yang tersimpan, kalau dia memakan konsumen primer dengan jumlah 1.000, maka di dalam tubuhnya yang tersimpan itu hanyalah 100 ya. Kemudian konsumen tersier juga kalau memakan yang namanya konsumen sekunder dengan nilai energi 100, maka yang tersimpan di dalam tubuhnya adalah 10. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, semakin tinggi tingkatannya, maka nanti jumlah makanannya akan semakin besar. Contohnya kayak ular ya. Dia itu untuk mendapatkan 100, nilai 100, maka dia harus memakan konsumen sekunder 10 kali lipatnya ya. Oke, seperti itu agar dia bisa menyimpan simpanan energi sebesar 100 ya. Ini adalah efisiensi energi yang terserap di dalam tubuh makhluk hidup dalam memanfaatkan energi yang dia makan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya energi yang kita makan itu juga adalah energi dari matahari. Cuma memang tidak langsung. Kita harus memanfaatkan organisme yang lain dulu gitu ya. Yang karena yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia tadi dalam bentuk makanan tadi hanyalah tumbuhan ya. Jadi sebenarnya kita mendapatkan seluruh ekosistem mendapatkan energi matahari itu secara tidak langsung. Yang langsung memanfaatkannya hanyalah tumbuhan saja. Begitu ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat bagaimana sih prosesnya energi itu berpindah. Tentunya tadi dari rantai makanan. Kalau rantai makanan ini berupa perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Biasanya ini hanya dalam bentuk garis lurus ya. Coba kita perhatikan. Contohnya ini di dalam gambar yang sebelah kanan, coba perhatikan. Itu rumput sebagai produsen yang memanfaatkan cahaya matahari atau sering disebut tingkat tropik 1. Oke, dia akan dimakan oleh konsumen 1 belalang atau tingkat tropik 2. Kemudian belalang dimakan oleh kadal sebagai konsumen 2 sekunder tingkat tropik 3, dan berakhir di konsumen tertinggi yaitu di dalam rantai makanan ini adalah elang atau sering disebut konsumen tersier. Begitu ya. Masih ingat kan? Kalau misalnya di produsen energinya ada 10.000, maka yang ada di belalang adalah ya 1.000. Kemudian kalau yang ada di kadal ya 100, kalau yang ada di elang ya 10 ya. Oke. Itu adalah rantai makanan ya. Sekarang kita lihat ada rantai makanan baik di darat maupun di perairan. Jangan salah ya, di perairan juga ada rantai makanan, tapi yang pasti tanaman atau tumbuhan yang hidup di perairan itu hanya terbatas, terutama adalah alga dan juga fitoplankton. Plankton itu adalah tumbuhan berukuran kecil atau uniseluler ya. Oke. Kemudian kita lihat ada yang namanya jaring-jaring makanan. Bedanya dengan rantai makanan adalah jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung ya. Coba perhatikan di dalam gambar. Oke.
Nah, dari sini nanti kalian harus bisa menentukan yang mana sih produsen, yang mana konsumen 1, yang mana konsumen 2, dan yang mana konsumen 3, dan yang mana konsumen tertinggi gitu ya. Yang mana tingkat tropik 1, tingkat tropik 2, dan seterusnya. Ingat, tingkat tropik 1 adalah tumbuhan atau produsen. Tingkat tropik 2 adalah konsumen 1, yaitu pemakan tumbuhan ya, dan selanjutnya. Oke, kita lihat ini adalah satu contoh jaring-jaring makanan yang tampil di dalam layar. Kalian boleh nanti berlatih sendiri menentukan yang mana produsen, yang mana konsumen 1, 2, 3, dan 4, yang mana tingkat tropik 1, 2, 3, dan 4. Baik, sekarang kita lihat mengenai piramida ekologi. Piramida ekologi adalah piramida yang menggambarkan kondisi suatu ekosistem. Piramida ini bisa disusun dengan 3 cara. Dilihat dari jumlah, artinya jumlah individunya setiap tingkat tropik. Ada berapa batang tumbuhannya, ada berapa konsumen 1, ada berapa konsumen 2, dihitung satu-satu begitu ya dari segi jumlah. Kemudian 2, piramida biomasa. Kalau dia biomasa, ini dilihat dari beratnya ya. Oke, timbangannya atau masanya gitu ya di dalam setiap tingkat tropik. Misalnya tumbuhan ada berapa beratnya ya, konsumen 1 ada berapa beratnya yang mendiami suatu ekosistem. Sedangkan nomor 3 itu piramida energi. Ini adalah jumlah energi ya yang dipindahkan dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya ya. Ini dilihat dari jaring-jaring makanan yang terdapat di dalam suatu ekosistem tertentu ya. Ini kita perhatikan di dalam gambar, sudah pasti kalau piramida itu dari bawah sampai ke atas semakin mengerucut ya, semakin kecil ya. Dan ternyata jika kita perhatikan suatu ekosistem yang masih seimbang, maka kita perhatikan jumlah baik dari jumlah biomasa dan energi selalu yang paling besar diduduki oleh produsen. Kemudian diikuti konsumen 1, kemudian diikuti oleh konsumen 2, dan juga konsumen 3. Kita bisa lihat dari segi gambar ya, ini perbandingan antara jumlah biomasa maupun energi ya. Jadi yang paling bawah, paling dasar, yang paling banyak itu selalu ditempati oleh produsen ya. Oke, kalau ini misalnya terbalik, contohnya nih produsennya jadi lebih kecil, maka bisa kita pastikan bahwa ekosistem itu sudah tidak seimbang lagi ya. Keseimbangan ekosistem bisa dilihat dari piramida ekologinya ya. Oke, karena nggak mungkin kan tumbuhannya lebih sedikit. Kalau tumbuhannya lebih sedikit, apa yang akan dimakan konsumen primernya, begitu ya. Oke, dan seterusnya. Baik, ini adalah tentang piramida ekologi. Ya. Maka poin yang terakhir yang akan kita bahas ya, ini piramida energi sama aja. Yang poin yang terakhir yang kita bahas adalah tentang siklus biokimia. Kita akan bahas di video bagian 3. Oke?